Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 tersangka yang mempromosikan judi daring diringkus polisi di Palembang. Hanya karena tidak diberi uang Rp200.000, seorang pria di Palembang tega menganiaya istrinya. Harga getah karet yang sempat naik kini kembali turun. Para petani karet di Kabupaten Pali pun resah. Sejumlah sekolah di Kota Palembang memulai kegiatan belajar mengajar sejak 17 Juli. Semua murid baru pada hari pertama sekolah belum wajib belajar, melainkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah mereka. Banyak cerita mewarnai hari pertama tahun ajaran baru masuk sekolah di Kota Palembang. Di SD Negeri 88 Jakabaring, orang tua tidak kalah antusias mengantar anak-anak dengan menunggu di depan gerbang sekolah. Namun ada pula siswa yang takut masuk kelas hingga harus dibujuk orang tuanya. Ada 196 murid baru diterima di SD Negeri 88 Jakabaring pada tahun ajaran 2023-2024. Mereka ditampung di 6 ruang kelas. Pada hari pertama masuk sekolah, semua murid baru belum wajib belajar. Mereka masih mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tanggal 17, wali murid itu tidak kami izinkan lagi untuk mendampingi anaknya di dalam kelas. Karena anak-anak sudah harus bisa berani sendiri dan bisa mandiri sekali. Namun dia masih tetap MPLS. Karena MPLS ini untuk tahun ini lebih panjang dibandingkan MPLS dengan tahun-tahun yang sudah, Pak. Itu sampai tanggal 24. Tapi dia banyak menggunakan teori di dalam kelas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ini kalau ada siswa, tadi ada siswa yang satu yang menangis, itu seperti apa dari kebijakan kita, Pak? Jadi kalau ada siswa yang menangis, itu kami panggilkan orang tuanya. Kami pegang orang tuanya, biar orang tuanya bisa memberikan edukasi, pendekatan, supaya anaknya jangan sampai terus-menerus menangis. Kalau menangis terus, Pak, ya mungkin kami suruh ibunya dulu untuk mendiamkannya. Kelas berapa anaknya, Bu? Kelas 1. Kelas 1? Iya. Jadi ini orang tua di luar apa enggak? Di luar. Oh, Udah nggak boleh lagi ke dalam. nggak boleh lagi? Iya, Anaknya cowok cewek, Bu? cowok. Kira berani nangis atau enggak, Bu? Berani. Berani, Bu. Iya berani. Oh gitu. Hari pertama masuk sekolah, para murid tampak antusias bertemu teman-teman baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah di Negeri 88 Jakabaring berlangsung selama 7 hari, sejak 17 Juli hingga 24 Juli 2023. Didi Irwansa melaporkan dari Kota Palembang. Dunia pendidikan tercoreng. Seorang guru berstatus aparatur sipil negara dilaporkan tidak pernah mengajar selama 1 tahun. Anehnya, istri sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir tersebut masih mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tim Inspektorat Ogan Ilir masih melakukan pemeriksaan. Kabar kurang sedap datang dari dunia pendidikan di Ogan Ilir. Rosmalinda kini menjadi sorotan masyarakat. Guru berstatus aparatur sipil negara ini dilaporkan tidak pernah mengajar selama 1 tahun. Anehnya, istri sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir ini masih mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tim Inspektorat Ogan Ilir mengaku telah memanggil Rosmalinda. Hingga kini, tim Inspektorat Ogan Ilir masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dokumen daftar hadir Rosmalinda. Pelanggaran yang jelas pelanggaran untuk dana sertifikasi. Nah itu yang saat ini kita temukan. Nah, sertifikasi ini kalau dia tidak melaksanakan tugas dia wajib mengembalikan. Nah, kalaupun dia misalnya waktu-waktu saat dia kegiatan belajar dan mengajar itu kami sandingin dulu dengan progres kegiatan di Dharma Wanita dengan yang ada di sekolah itu kita sandingin dulu. Nah, kita hitung dulu berapa kali dia melaksanakan tugas di Dharma Wanita, terus kalau di sekolah sudah jelas kan, itu sesuai dengan jadwal dia mengajar. Jika terbukti tidak pernah mengajar tapi menerima tunjangan sertifikasi, Rosmalinda harus mengembalikan semua tunjangan sertifikasi dan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Isu yang beredar artinya
Pemberlakuan untuk PNS dan guru itu sama se-Indonesia. Pun di Ogan Ilir berlaku. Jadi bagi guru yang tidak melaksanakan tugas lebih dari yang sudah ditentukan, ya ada sanksi tentunya. Sudah pernah pemanggilan? Pak, ini kan ada Itu isu, melalui inspektorat sudah dipanggil. ini kan ada isu penerima sertifikasi namun tidak melaksanakan kerja yang efektif. Itu seperti apa Pak sanksi yang akan diterima oleh PNS tersebut, Pak? Kalau sanksi yang akan diterima sesuai ketentuan, namun sanksi tersebut untuk eksekusinya nanti ada di inspektorat. Jika itu sudah diterima, terlanjur diterima dan jangka waktu sudah berlanjut, seperti apa tuh Pak? Apakah mengembalikan kah atau seperti apa? Harus mengembalikan sesuai dengan nantinya, sesuai dengan stressing inspektorat, apa stressingnya itu yang akan dilakukan oleh kami terhadap. Berdasarkan pemeriksaan awal, Rosmalinda beralasan tidak dapat mengajar karena kesibukannya di organisasi Dharma Wanita. Apapun alasan, tugas Rosmalinda sebagai guru pegawai negeri sipil tidak bisa diabaikan saat belajar mengajar, mengingat guru memiliki tanggung jawab kepada murid. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Pengguna light rail transit atau LRT di Palembang semakin bertambah. Moda transportasi massal ini diyakini berbiaya murah, cepat, dan bebas macet. Sebelum Jakarta, kota Palembang lebih awal memiliki transportasi light rail transit atau LRT. Moda transportasi massal yang semula dibangun untuk menunjang perhelatan Asian Games 2018 itu menjadi budaya transportasi baru bagi warga Palembang. Meskipun sempat sepi penumpang selesai Asian Games 2018, peminat LRT justru saat ini makin tinggi. Mayoritas warga memanfaatkan LRT khususnya untuk perjalanan dari dan ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. LRT juga selalu ramai penumpang dari luar daerah. Harga tiket sekali perjalanan berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000. Dengan menggunakan LRT, perjalanan dijamin bebas macet dan menghemat waktu lebih cepat. Stasiun di JKA Rutin menggunakan LRT? lumayan untuk kerja. Untuk kerja? Ya, pagi. Jadi ini rencana mau ke? Mau ke mall. Mau jalan-jalan ke Opi Mall? Dari pulang? Dari nikah teman. Kondangan ya? Oh, memilih LRT kenapa, Dok? Karena apa sih, biar nggak ribet macet. Lebih nyaman ya? Lebih enak. Lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Karena saya tinggal di Jakarta, jadi memang kelas kayak KRL, bagi LRT Jakarta juga sedang dicoba, jadi kami sangat mendukung. Ya kan sekarang lagi uji coba di Jakarta. Ya. Untuk di Palembang ini seperti apa Bapak menilai? Bagus, fasilitasnya bagus, tadi jembatannya juga rapi gitu kan, nggak ada yang ngubah, nggak ada yang hilang. Gitu. Ini yang pertama atau sudah pernah naik LRT? Kita sudah pernah naik LRT. Jadi ini mungkin yang kedua saya naik LRT dari bandara ke kota Palembang. Rencana mau langsung ke bandara ini? Iya, langsung bandara. Berangkat ke Jakarta ya? Berangkat ke Jakarta. Sejak beroperasi, LRT Palembang telah mengangkut hampir 4 juta penumpang. Tercatat 4.000 hingga 5.000 penumpang saat hari kerja dan 6.000 tiket terjual saat akhir pekan. Untuk di stasiun Polresta ini, karena posisi stasiun ini berdekatan dengan perkantoran, jadi pada hari Senin sampai hari Jumat itu banyak penumpang berangkat ke sini atau naik turun di sini karena untuk pekerjaan lebih kurang kira-kira 750 orang per hari lah kira-kira untuk rata-ratanya. Namun untuk di akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu diperkirakan 500 sampai 600 penumpang per hari rata-rata. LRT Palembang telah terintegrasi dengan bus rapid transit dan angkutan umum feeder LRT yang mencakup hampir seluruh wilayah di kota Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Harga getah karet yang sempat naik hingga Rp10.000 per kilogram, kini kembali turun menjadi Rp6.500 per kilogramnya. Para petani karet di Desa Handayani Mulia, Kabupaten Pali pun masih berupaya untuk bertahan menggarap kebun, meskipun penghasilan jauh berkurang menyusul anjloknya harga getah karet. Sempat muncul harapan dengan naiknya harga getah karet Rp10.000 per kilogram, namun kini petani harus kembali kecewa dengan anjloknya harga getah karet di pasaran, yaitu Rp6.500 per kilogram. Turunnya harga getah karet berdampak pada sejumlah petani karet di Desa Handayani Mulia, Kabupaten Pali. Salah satunya Iwan.
Meskipun harga getah karet turun Rp3.500 per kilogram, Iwan tidak ada pilihan sebab dengan menjual getah karet dirinya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak anjloknya harga getah karet mengakibatkan beban hidup Iwan semakin berat. Harga karet saat ini ya berkisar sekitar aku kemarin jual harga yang keluar dampak yang 6,5 lah, 6.500 kemarin. Itu semakin anjlok ya turun ya? Semakin anjlok gitu pokoknya. Mana mensikapi ya? Lebih mahal harga apa lah kebutuhan? Ya sekarang tuh yang lebih mahal harga beras, termasuk yang gas ya. Gas kemarin itu biasanya selawi, sekarang lah mencapai 28 sekarang gas. Tidak sebanding dengan harga beras. Tidak sebanding dengan harga, tidak sebanding dengan pendapatan lah. Jadi kita mengeluh ya? Ya mengeluh lah jatuhnya kan. Apa harapan kita? Harapan kita ke depannya ya biar harga petani bisa ditingkatkan. Misalnya berkisar itu dari di atas 10 apa ini ya, harga basah ya. Harga normal ya? Ya harga normal. Apa lah sebab turun ya? Aku harga turun ya. Ya aku tidak tahu ya masalah harga turun ini ada ini apa harga turun ada kendala apa ya kita tidak tahu ya harga kita turun ini kan. Pasti pemicu harga getah karet kembali turun di pasaran. Jika kondisi ini berlangsung cukup lama, para petani karet tidak dapat bertahan mengingat biaya perawatan kebun karet masih tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.